Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sakit diberikan jalan kemudahan untuk menemukan kesembuhan. Oke, kembali lagi kita ya bermain tarot. Dan sebelumnya Alisa menyampaikan di sini kartu tarot ini hanyalah sebuah media ya. Apapun hasil readingan kali ini kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, sebelumnya Alisa minta maaf jika ada suara dari luar dari readingan video ini. Oke. Dan tema kartu kita kali ini ya, dia yang sudah pergi, yang lama meninggalkanmu, apa kabarnya saat ini ya? Bagaimana kabar seseorang yang sudah meninggalkan kalian atau yang sudah mendiamkan kalian di sini. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu dia dengan keyakinan kita masing-masing tentunya di sini. Oke. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan tema, bagaimana kabar seseorang yang sudah pergi meninggalkanmu ya, apakah itu mantan istri atau mantan suami atau seseorang yang pernah dekat dengan kalian. Oke, kita lihat sekarang. Oke, Oke, sebelumnya Alisa meminta maaf ya jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat atau tidak sopan dalam penyampaian. Oke. Ya. Ada 3 kartu, 4 ya. Bagaimana keadaan? Tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua yang menonton video Alisa di sini, jadi tolong disikapi dengan bijak ya. Oke. Mungkin untuk seseorang yang pernah dekat dengan kalian tapi sudah tidak berkomunikasi, atau kalian yang lagi on off ya di sini, atau kalian yang sudah ditinggalkan. Nah, keadaan dia sepertinya setelah pergi dari kalian ya, seseorang yang kalian tuju di luar sana itu banyak sekali mendapatkan suatu, bisa dibilang hikmah ya, pelajaran dalam hidup. Dia bisa lebih, saat ini mungkin pernah dia mencurangi kalian, atau dia di sini memanipulasi kalian dengan datang memberikan harapan, tiba-tiba dia menghilang begitu saja ya, tidak ada keberanian untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri dia ya, konflik batin apa yang dia miliki di sini. Nah, saat ini ya dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih jujur ya, yang lebih intinya bukan seorang pengecut gitu ya, berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik pada intinya di sini ya. Mungkin juga dia punya rasa penyesalan tentang apa yang sudah dia lakukan kepada kalian di sini ya. Di sini lebih, dia ini kayak berpikir mungkin bisa dibilang lebih dewasa ya untuk saat ini dalam pola pikir ya, entah itu dalam suatu hubungan ya, mungkin dalam suatu pekerjaan. Intinya dia mendapatkan suatu pembelajaran hidup yang berarti ketika mungkin bersama dengan kalian ya. Ada satu fase di mana dia di sini kayak melihat kalian gitu ya. Oh, ternyata apa yang dia pikirkan tentang kalian itu salah ya. Mungkin dia berpikir kalian itu mungkin tidak setia, atau kalian itu mungkin dia menginginkan orang yang fresh fact
di dalam suatu komitmen gitu. Di sini akhirnya dia sadar gitu kalau tidak ada orang yang sempurna gitu ya, tidak ada orang yang sempurna di dalam suatu hubungan gitu ya, pasti ada min dan plusnya. Akhirnya dia di sini kayak menyadari gitu kalau kalian tuh bukan hanya punya sisi yang harus dipandang ini ya, ketidakbaikannya, tapi kalian tuh juga ada sisi baik ya, yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, terutama dia ya. Sebelum bertemu kalian mungkin dia seorang yang tidak bisa menerima saran di sini ya, tidak bisa mencintai seseorang dengan benar gitu ya, dan tidak mau melihat atau membuka gitu hati bahwa apa yang dia lakukan itu ya mungkin mendiamkan kalian atau pergi tanpa pesan gitu ya. Di sini itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya tidak dibenarkan, atau suatu sikap yang pengecut gitu ya di dalam suatu hubungan, atau mungkin memblokir gitu. Sebenarnya orang di sini tuh kayak mau berkomunikasi ya, cuman dia ini kayak ada perasaan gengsi ya, gengsi yang dimana mungkin dia yang memulai pertengkaran atau memulai suatu masalah dengan kalian di sini. Nah, ketika dia saat ini dia sadar, dia ingin mengubah mungkin komunikasi kalian, tapi dia masih kayak tertahan dengan egonya dia sendiri di sini yang terlihat. Cuman pola pikir dia itu sudah mulai terbuka saat ini ya. Oke. Dan iya, dia mengakui di sini kalian tuh adalah seorang gitu yang bisa mungkin memberikan dia motivasi dalam kehidupan ya, yang bisa memberikan wejangan, karena kalian mungkin adalah sikap orang pengayom, yang artinya pengayom di mana di saat dia ada masalah ya, kalian tuh bisa memberikan solusi walaupun kadangkala dia tidak menerima saran dari kalian ya di sini ya. Begitu banyak hal ya yang mungkin dia ingat di saat menjalin hubungan dengan kalian atau masih berkomunikasi di sini. Itu yang membuat dia tuh kayak ada rasa penyesalan ya, ingin datang kepada kalian tapi masih tertahan energinya, ingin kembali mungkin menjalin komunikasi di sini ya, karena dia saat ini bisa dibilang gitu ya, apa yang sudah pernah dia lakukan kepada kalian sebelum memutuskan komunikasi atau ghosting kalian di sini gitu ya, dia sekarang kayak memetik gitu apa yang dia perbuat ya. Apakah mungkin dia pernah menipu kalian? Di sini dia sudah mendapatkan apa ya yang seharusnya memang dia dapatkan gitu dari apa yang sudah dia lakukan kepada kalian. Oke. Dan di sini gitu ya, dia mencoba gitu untuk menghentikan, bisa dibilang ini ya, setiap sisi yang tidak baik gitu yang dia lakukan di masa lalu gitu ya. Dia di sini menyadari sudah ya, dia ingin menghentikan semuanya. Apakah dia sering mempermainkan perasaan seseorang ya, terutama mungkin kepada kalian gitu ya di sini ya. Dia ingin menghentikan semuanya dan dia ingin gitu saat ini tuh ada suatu perubahan baik dalam kehidupan dia. Dia berharap dengan dia berubah menjadi seorang yang lebih jujur, seseorang yang tidak pengecut dalam suatu komitmen, seseorang yang tidak memberikan janji-janji palsu kepada seseorang ya. Dia berharap kayak kalian tuh mau memberikan atau secara tidak langsung, walaupun dia tidak datang gitu ya, meminta maaf, tidak kata maaf tidak dia lisankan kepada kalian atau tidak dia sampaikan. Dia menginginkan kalian tuh bisa maafkan dia ya, karena dia berharap dengan ya tanda kutip maaf dari kalian gitu bisa membuat kehidupan dia lebih tenang, kehidupan dia lebih damai di sini ya. Dia menginginkan seperti itu, dia menginginkan suatu kebahagiaan. Jadi
jika dia bisa menyampaikan dia ingin meminta maaf kepada kalian di sini ya. Mungkin walaupun kalian tuh kayak sudah benar-benar kayak merasa dirugikan gitu ya secara emosional waktu gitu, karena sikap dia yang mungkin seperti itu ya. Tapi tidak semua ya, ada juga yang saat ini bisa dibilang merindukan kalian gitu ya, entah karena ada suatu perkara kalian putus atau kesalahpahaman di sini ya. Dia ingin membuka komunikasi, cuman kayak masih takut gitu ya, ada perasaan takut dia terima gue enggak ya, ada yang masih seperti itu. Mungkin di sini ada juga kalian tuh yang masih mengingat dia. Kenapa sih kalian tuh harus mengingat dia di sini? Karena dianya sendiri tuh juga kayak masih menyimpan energi kalian. Jadi energi kalian tuh sebenarnya nyambung di sini ya. Oke. Walaupun sudah berpisah lama, tapi kalian tuh kayak masih ingat atau terbayang dengan dia gitu ya. Dia masih menyimpan energi kalian di sini atau mengingat kalian di sini ya. Oke. Di sini energi ya. Ada Aries, Leo, di sini ada Gemini ya, energinya yang kayak meminta maaf gitu. Ada juga Scorpio ya, yang masih mengingat kalian di sini. Ada energi Virgo ya, ada Sagittarius di sini. Oke, yang lebih mendominasi sekali di sini ya. Ada Leo ya, Leo sama Scorpio, dan ada juga Libra, Gemini. Oke. Kita lihat lagi ya dari kartu tarotnya ya, apa kabar dia saat ini. Sebenarnya dia bagus sih, dia berubah menjadi orang yang lebih baik ya, orang yang sadar akan suatu kesalahan itu ya. Dia juga di sini ingin minta maaf, cuman kayak belum ada nyali nih, ciut masih. Dan ada juga yang mau kembali ini mau nggak kalian terima dia lagi gitu, karena mungkin perasaan yang kalian alami itu rasa sakitnya itu ya. Oke. Nah di sini kayak ada beban ya, berarti beban perasaan ya, beban perasaan yang benar-benar sulit untuk diungkapkan ya. Dia ingin datang kepada kalian ya, seperti yang Lisa bilang tadi, dia ingin datang, cuman di sini mas kayak jalannya tuh sulit banget untuk dia datang, untuk dia minta maaf. Alisa tidak tahu apakah ini karena egonya dia yang nggak mau kelihatan kalau dia ini sebenarnya sudah pernah menyakiti kalian gitu ya. Dia nggak mau gitu loh kalau sebenarnya kalian tuh bisa berpikir gini, oh ternyata lo balik nih minta maaf sama gue. Dia nggak mau gitu loh, di sini dianggap seperti itu. Jadi sebenarnya masih terpengaruh oleh ego ya, walaupun dia merasa beban gitu ya, beban perasaan sebelum meminta maaf kepada kalian di sini ya. Jelas ya, dia merasa beban karena mungkin dia sudah menyadari gitu ya di sini. Karena setiap ini ya, pendewasaan seseorang itu butuh proses ya, harus ada sesuatu yang mungkin dia lewati untuk menjadikan dia lebih dewasa gitu ya dalam suatu komitmen di sini. Oke, didoakan saja semoga yang terbaik untuk dia ke depannya ya. Oke. Bagaimana keadaan dia? Oke. Nah, di dalam perasaan yang penuh dengan ini ya, ketidaknyamanan ya, karena mungkin dia belum merasa tenang gitu ya, masih belum bisa berkomunikasi dengan kalian. Mungkin dia ini maunya minta maaf gitu, cuman masih belum bisa gitu ya. Jadi dia merasa terbebani di sini, dan dia berharap gitu ya kalian tuh yang mungkin menghubungi dia, atau kayak ada buka jalan gitu ya untuk gini ya, berkomunikasi kembali. Mungkin yang
kalian tuh masih ada kontak dia atau kalian nggak diblok gitu ya, di sini bisa mungkin dicoba seperti itu ya. Di sini dia mengharapkan di sini kayak ada suatu jalan gitu ya, biar bisa datang energi kalian ke dia gitu ya. Dia mengharapkan suatu keajaiban dimana yang kayak hidupnya dia itu kayak banyak sisi gelapnya. Semoga dengan kalian memaafkan dia, dia bisa nih ya, dia bisa bangkit dari perasaan ketakutan gitu ya. Karena mungkin di sini dia sudah tahu gitu, sudah merasakan dan sudah memanen hasilnya gitu ya, apa yang dia lakukan kepada kalian itu. Oke. Jadi memang butuh proses ya untuk seseorang itu sadar gitu kalau sudah terjadi sesuatu dengan dia. Nah, oke, dibalik mungkin kesuksesan yang dia dapatkan ya, atau mungkin kemapanan yang dia capai saat ini, itu tidak ini ya, itu tidak menjamin dia untuk hidup dalam kenyamanan di sini ya. Ada bayang-bayang kalian yang mungkin masih ngikut di dalam pikiran dia di sini ya. Oke. Dia di sini ya menginginkan hidup yang lebih tenang lagi ya. Jadi dia perlu untuk meminta maaf dan memaafkan diri dia sendiri dulu di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Walaupun dia dalam kemapanan saat ini, ada yang seperti itu. Mungkin dia pergi meninggalkan kalian karena ada yang mengejar karirnya atau studinya, walaupun dia dalam keadaan berhasil, cuman kayak perasaan bersalah kepada kalian tuh kayak terus ngikut gitu ya. Ingin minta maaf masih belum bisa ya, karena mungkin ya seperti yang Alisa bilang tadi, banyak egonya. As always. Nah, di sini dibalik semua ya rasa suka yang dia miliki saat ini, intinya keberhasilan ya. Dia memang ada sebagian di luar sana yang udah mapan, yang udah berhasil di sini gitu ya. Nah, tapi nggak ada ketenangan gitu ya. Kayak merasa mungkin perasaannya itu masih terbebani, tidak ada perasaan yang bebas lepas gitu di sini ya. Oke, setiap kebahagiaan yang dia dapatkan gitu, selalu saja ada ini ya, pikiran yang membelenggu dia di sini ya. Pikiran dia terbelenggu di sini. Masih ada satu beban yang masih belum bisa dia lepaskan mungkin di sini ya. Oke. Ada yang lagi berbahagia juga di sini ya. Yang mungkin mengejar cita-citanya kemarin ya. Doakan saja yang terbaik. Oke. Ini kita lihat ya, walaupun ada yang sudah memiliki orang lain ya, sudah memiliki orang lain di sini. Oke, ada yang sudah memiliki orang lain di sini ya. Oke, kayak ada ini ya, mungkin mereka ada yang sengaja gitu ya meninggalkan kalian ya, meninggalkan kalian untuk mungkin dia anggap mencari gitu ya, mencari kebahagiaan dia sendiri gitu ya di sini. Jadi kalian yang ditinggalkan juga harus move on ya, harus move on juga ya. Ini kan energi banyak orang, jadi nggak semuanya bisa resonate, tempatkan pada posisi dan masalah kalian masing-masing di sini ya. Mungkin ada yang kalian ditinggalkan karena triparty ya di sini, tapi energi keseluruhan kayak ada rasa penyesalan juga. Nah ya, ketika dia meninggalkan kalian, memilih seseorang mungkin yang dianggapnya tepat untuk menjadi pendamping hidupnya ya di sini. Tapi
selalu kayak dia merasa ada yang kurang. Jadi ini orang kurang syukur ya, kurang bersyukur gitu dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia dapatkan di sini ya. Mungkin sudah ada yang married, ada yang bertunangan, atau yang ada yang baru mendekat ya dengan seseorang, dianya di luar sana. Cuman dia kayak masih belum merasa cukup dalam kehidupannya. Nah, itulah ya. Karena dia kurang bersyukur ketika bersama dengan kalian ada aja ya di sini ya. Masih kayak ini ya. Dia masih memperbandingkan, bisa dibilang dia punya pasangan tapi mungkin masih memperbandingkan ya, entah itu dengan masa lalunya, entah itu dengan orang baru ya. Di sini kayak seperti karakter yang memang sulit dihilangkan, atau karakter yang memang sulit diinikan ya. Dimana walaupun dia sudah mencoba di sini ya, mencoba untuk menjadi orang yang lebih jujur ya, tapi masih belum bisa sepenuhnya, masih belum bisa sepenuhnya di sini ya. Walaupun sudah menikah dengan orang lain, tapi dia kayak masih mencari suatu perbandingan ya, masih bisa dibilang ini ya, memperbandingkan pasangannya mungkin dengan orang yang mungkin dia anggap lebih perfect gitu ya. Oke, masih ada seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi keadaan dia saat ini. Kita lihat ya. Jadi kalian yang mungkin sudah tahu gitu loh, dia sudah menikah ya, atau sudah bersama dengan seseorang, bangkit. Nah, di sini ya, seperti yang dibilang tadi gitu ya, dia memang sudah mencoba gitu ya untuk jujur, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, keberhasilan ya dalam finansial, kemapanan. Di sini sudah bertemu atau menikah dengan seseorang gitu ya. Tapi kenapa hati dia tuh kayak masih merasa ada kehampaan ya, mungkin merasa hidupnya hancur seperti itu ya. Jadi dia di sini dalam kondisi dia sudah menikah gitu ya, kayak mungkin ada penyesalan karena dia selalu memperbandingkan ini ya, dalam hubungan dia selalu memperbandingkan satu dengan yang lain gitu. Sebenarnya dalam suatu hubungan apapun kekurangan pasangan gitu ya, seharusnya dia itu berpikir gitu ya, lebih luas gitu di sini ya, mengambil pembelajaran dari masa lalu. Tapi dia selalu mungkin di sini masih mengulangi hal yang sama ya. Dia mungkin masih mencari perbandingan intinya ya, masih suka bercerita mungkin kepada teman dekat dia gitu tentang hubungannya dengan orang baru gitu ya di sini. Karena tidak semua teman juga bisa memberikan solusi yang terbaik ya, karena pola pikir seseorang itu berbeda gitu. Kita hanya bisa curhat, hanya bisa sekedar menyampaikan gitu ya, mengekspresikan rasa emosional kita kepada orang lain, tetapi tidak semuanya gitu ya. Orang lain tuh bisa bijak dalam menyikapi setiap masalah yang kita punya gitu ya. Jadi tipenya dia ini memang suka gitu ya, berbicara kepada orang lain tentang hubungan dia dengan pasangannya gitu ya. Jadi jika seseorang itu salah memberikan saran ya, karena setiap orang tuh nggak tahu gitu ya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan gitu ya.
Jadi di sini kayak ada energi plan-plannya juga, dia selalu mencari perbandingan mungkin dengan masa lalunya, seperti itu dia di sini ya, yang membuat perasaan dia sakit sendiri. Nah ini contohnya, coba seandainya gue married sama ini, mungkin kehidupan gue nggak akan seperti ini. Contoh kecilnya tuh seperti itu gitu loh, cara pola pikir dia sangat kekanak-kanakan ya, walaupun dia memang ya, tapi tidak semua. Ada yang di sini sudah berubah gitu ya. Ya ini kan energi orang banyak gitu ya. Mungkin kalian ada yang sudah pisah lama, tiba-tiba ada yang ngubungin kalian gitu ya, walaupun dia sudah menikah gitu. Ini dia plan gini ya, maunya dia tuh apa sih gitu. Ada yang mungkin seperti ini di sini ya. Oke, jika ada yang memang seperti itu, dia sudah punya pasangan tapi masih menghubungi kalian. Nah sekarang pertanyaannya dibalikkan kembali lagi gitu, apa alasan dia meninggalkan kalian dan memilih orang lain untuk menjadi pasangannya? Ini kan orang plan seperti itu. Oke, jadi tidak usah bingung kalau kalian yang pernah ditinggalkan lalu dia datang kembali bilang kalau dia itu nggak bahagia dengan pasangannya ya. Oke, itu apa ya dibilangnya, entah itu kepura-puraan ya. Di sini oke, ada yang ya yang happy fun di sini. Intinya dia itu ada yang lagi berbahagia juga di situ ya. Jadi untuk kalian yang mengikuti readingan ini ya, jika sudah lama sekali dia pergi ya, apalagi jika ada kabar dia memang sudah berbahagia dengan orang lain, tinggalkan dan move on ya. Tidak usah mengingat orang masa lalu. Biarkan energi orang baru datang masuk dalam kehidupan kalian. Jika kalian masih menggenggam energi orang lama, kapan nih orang barunya akan datang ya sayangnya. Jadi seseorang yang meninggalkan itu memberikan kesempatan untuk orang baru masuk dalam kehidupan kalian. Oke ya, kita lihat lagi keadaan dia ya, saat ini. Orang yang pernah orang yang meninggalkan kalian, keadaannya ya. Sini. Jika dia seorang maskulin yang kalian tuju di luar sana, dia mencoba nih menjadi laki-laki sejati, mudah-mudahan ya. Jika seorang feminim ya, dia mencoba mungkin menjadi seseorang yang lebih baik ya, mungkin bisa lebih setia kepada pasangannya gitu di sini, as of one ya. Oke, kita lihat lagi. Dia berada dalam ketidaknyamanan ya. Dari kartu pertama juga ada yang berada dalam ketidaknyamanan di sini. Didoakan saja ya. Kita doakan yang baik-baik karena doa itu akan kembali kepada diri kita loh ya, sayangnya. Didoakan yang baik-baik ya. Ada berada dalam ketidaknyamanan ya, mungkin dengan pasangannya atau dengan problem hidup dia yang lain, entah itu dengan family dia, seperti itu. Sekarang coba dilihat ya, apa sih yang paling dia ingat dari kalian di sini, biar beragam ya. Apa sih yang paling dia ingat ya saat bersama dengan kalian? Baik ya, ini readingan di pagi hari. King of Cup, dimana dia merasa di saat bersama dengan kalian, dia merasa orang dicintai
ya ini orang merasa dicintai dengan tulus oleh kalian, diperlakukan dengan baik, ya dia merasa di sini, dia merasa yang satu lagi kalian tuh mungkin tipenya orang yang penurut gitu ya, tidak banyak menuntut, mungkin bisa dibilang seperti itu. Intinya dia di saat bersama dengan kalian tuh dia kayak merasa bebas, mungkin bebas secara emosional seperti itu ya. Mungkin dianya yang lebih mendominasi saat kalian masih bersama ya di sini. Oke. Apalagi yang dia ingat tentang kalian di sini, yang paling dia ingat ya. Ya kalian mencintai dia itu sudah dengan benar gitu loh di sini, bukan dengan kepura-puraan. Tuh dia tahu. Saat-saat bersama dengan kalian, dia pertama menganggap kalian itu adalah soulmate, belahan jiwa. Tapi kenapa baru sekarang gitu ya? Oke, mungkin banyak rasa sesal ya di sini. Kalian tuh adalah orang yang care sama dia ya. Mungkin di saat sudah tidak ada baru dia merasa seperti ini ya. Kalian ada partner, mungkin bisa dibilang bisa mengerti dia secara emosional, dia aman bersama dengan kalian. Intinya kalian di sini adalah seseorang yang bisa mengerti dia ya. Mungkin makanya tadi itu ada energi dia itu suka memperbandingkan jika dia sudah menikah loh ya, suka memperbandingkan hubungan dia yang sekarang dengan masa lalunya, mungkin dengan kalian di sini ya, karena dia merasa dicintai, merasa aman secara emosional dengan kalian. Kalian ada orang yang care, yang bisa mengerti dia. Intinya partner is the best. Cuman itulah ya, karena sikap tidak bersyukurnya itu ya, mungkin juga jalan hidup gitu ya. Di sini kalian itu mungkin harus berpisah begitu di sini. Oke. Ya, cukup ini penjelasan ya dari Halisa. Jika ada kata-kata Halisa yang kurang tepat dalam penyampaian ya, atau tidak sopan dalam readingan ini, Halisa meminta maaf. Dan ini adalah energi umum. Jika ada yang ingin secara lebih detail atau personal ya, silakan hubungi WhatsApp Halisa, ada di bawah di deskripsi nanti ya. Oke, tetap berpikir positif, salam santun, semoga selalu sehat. Apapun tujuan dan harapan kalian, semoga diberikan kemudahan dan dikabulkan ya. Oke, tetap berpikir positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.